Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, setelah di ending chapter kemarin kita melihat bagaimana sang kata pengintai itu muncul. Boruto mengatakan kata yang simple nih, good. Nah, dari sini dia langsung merapakkan segel sesuatu keluar dari mulutnya, entah itu mantra atau bahkan kata. Sesaat sebelum itu Kawaki berhadapan dengannya. Pertanyaannya, apakah Boruto ini bisa pergi dari sana dengan sangatlah mudah? Nah, kita ada beberapa prediksi nih yang menarik seputar chapter 4-nya nanti. Dan dilihat dari berbagai data, sepertinya Boruto ini akan menuju dimensi titik koordinat di mana Jubi ini disembunyikan. Nah, bagaimana caranya nih? Ada yang penasaran nggak? Selain itu, chapter 4 ini nanti kemungkinan hipotesa kita juga mengarah pada sedikit konfrontasi Boruto dan juga Kawaki. Bahkan tak menutup kemungkinan Kawaki ini akan cukup terkejut dengan kekuatan baru dari Boruto sendiri loh. Nah, bagi Shinobi Konoha selepas Scott melarikan diri dan Sumeyaka itu dibasmi, kini target mereka jelas pada Boruto. Mumpung nih dia lagi di desa dan mumpung pula si Kamaru masih punya dua kartu as mereka, Eida serta Daemon. Nah, apakah mereka akan turun gunung pula di sana? Nah, jika kalian penasaran dengan video ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan breakdown mengenai prediksi hipotesa tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, pembahasan ini kita mulai dari sini ya nakama. Bagian ini kemungkinan dimulai dari adegan akhir di chapter sebelumnya. Saat itu kejadiannya Boruto yang menatap tajam Kawaki sembari mendengarkan perkataan tajamnya itu tiba-tiba merasakan suara lirih nih, dan terlihat sesuatu muncul dari lehernya itu. Ya, plot twistnya kemarin itu nih, Boruto ternyata menggunakan kata pengintai dan itu mirip sekali dengan milik Kashin Koji. Oh my god, that's really awesome. Itu adalah kejutan paling menarik di chapter 3-nya kemarin itu. Karena sebelumnya kita tidak benar-benar menduga Boruto sudah bertemu dengan Kashin Koji dan mendapati kata tersebut. Nah, di sini kata itu berkata kepada Boruto seperti ini, Boruto-kun, kau berhasil menyelipkanku bersama dengan God, dan aku melihat dia sekarang telah kembali ke markasnya. Kemudian di sana Boruto berkata lagi, lalu bagaimana sekarang? Bagaimana dengan keberadaan ekor 10 Jubi itu? Nah, sang kata hanya menjawab, tunggu Boruto, ini masihlah belum. Nah, di momen ini kita melihat sang kata pengintai itu menyaksikan Code yang berada di markas titik koordinatnya. Dia berada di sekitar pinggang di atas paha belakangnya itu tanpa diketahui. Apa kata ini menyembunyikan cakranya pula ya? Yang menarik, chapternya kemarin sang kata itu melihat Code sendiri begitu marah-marah karena merasa kalah dan bertarung dengan salah buruk. Dia berteriak-teriak, Boruto sialan, kurang ajar kau Boruto. Begitu yang dia katakan. Nah, disinilah titik koordinat itu kita melihat bahwa bak saja yang malang itu juga menjadi santapan dari Sumeyaka dan akhirnya menjadi pohon besar pula di sana. Dia kok sambil berjalan itu lalu menengok Jubi ekor 10 sambil memegangi dada dan perutnya itu karena masih mengalami efek kesakitan Uzui Kora sehingga dia mengenainya. Sang kata pengintai akhirnya menemukan tempat keberadaan Jubi karena Code menengok kondisi tersebut. Lalu kata itu mengkonfirmasikannya kepada rekannya sekarang, Boruto, aku berhasil menemukan ekor 10. Dia di titik koordinat ini. Dan disinilah Boruto meresponnya dengan cepat. Good, misi didapatkan. Begitu pula dari Boruto. Nah, setelah mengetahui hal itu, Boruto ini nampaknya menggunakan segel dari jari telunjuk dan tengahnya itu ia menggunakannya tepat di depan mulutnya. Di sini Boruto tidak mengucapkan sesuatu nih. Gila nih orang. Apakah dia mengatakan kata mantra? Nah, di sini teman-teman, kita sendiri punya prediksi paling rasional dan kalian sendiri pasti sepakat dengan kita. Pertama, Boruto berpindah dimensi untuk Jubi. Lah, kok bisa Min? Gimana cara Boruto pindah dimensi dan tiba-tiba mendatangi Jubi? Emang dari informasi kata saja itu bisa langsung tahu letaknya di mana? Wait teman-teman, kita punya datanya di sini nih. Kita berbicara dari data loh di sini. Sederhananya untuk menjawab apakah Boruto bisa berpindah dimensi ke sana, jawabannya ya jelas bisa.
Caranya gimana? Caranya adalah dengan mendapatkan hewan atau benda atau tempat yang telah Boruto tandai, sehingga sedikit cakra Boruto berada di sana dan ia akan terhubung dengan hal tersebut. Atau tanpa cakra Boruto, asalkan Boruto terhubung dengannya, dia juga akan bisa ke sana. Lalu dengan cepat dia menggunakan portal dimensi mengikuti cakra tersebut dan akhirnya ketemu. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena konsep seperti ini pernah Ishiki gunakan pada Kawaki kala itu loh. Kalian harus ingat nih, data itu pernah terjadi dan ditunjukkan pada kita saat pertempuran Ishiki versus Baryon Naruto yang mengesankan. Di sana Ishiki kalah telak. Namun di saat-saat detik-detik titik nadirnya, karena panik itu Ishiki berhasil mencekik Naruto dan terjadilah saling tarik menarik di sana. Nah, yang mengejutkan Ishiki kala itu sadar, dia merasakan cakra Naruto juga terhubung dengan Kawaki pula loh. Tahu karena apa? Ya, tangan sintetis yang digunakan Kawaki ini terhubung dengan Naruto sendiri. Dan karena itulah Ishiki menyentuh Naruto ini, dia bisa merasakan di mana keberadaan Kawaki saat itu. Karena itulah Ishiki bisa membuka portal dimensi lain lalu muncul di sekitar tangan Kawaki dan menariknya ke dimensi saat ini yang notabene membawa Kawaki masuk ke pertempurannya kala itu. Semua orang kaget termasuk Naruto, Sasuke, Amado, bahkan Shikamaru. Bayangkan, ternyata Otsutsuki ini bisa melakukan hal semustahil itu karena cakra pada dasarnya terhubung. Bahkan Ishiki memvalidasikannya. Berkat omongan kosong berkaitan dengan cakra kalian, aku bisa mengetahui lokasi Kawaki dengan merasakan tangan buatan yang terhubung darimu. Aku sungguh-sungguh berterima kasih padamu. Begitulah yang dikatakan Ishiki, teman-teman. Ya teman-teman, ini relevan kan? Konsep ini akan sangat mungkin dilakukan Boruto karena kata pengintai tersebut berada pada punggung paha belakang Gon sendiri. Artinya ada sesuatu hal yang bisa menjadi penghubung Boruto di sini nanti. Dan karena itulah, karena dia bisa merapalkan segel itu dan mengucapkan beberapa kata untuk membuka portal dimensi, dari sana Boruto itu akan mungkin mampu berpindah ke dimensi lain, tempat di mana Jubi itu disembunyikan. Itu adalah prediksi ya. Pertama kita perihal chapter keempatnya nanti, tapi sebelum itu berhasil sepertinya akan ada momen yang membuat Kawaki itu akan heran. Ya, prediksi keduanya dijavu Kawaki sendiri dengan kekuatan Boruto. Tentu dong, karena Boruto itu mungkin sudah mengatakan jika kebenaran ia menggunakan sesuatu yang menempel pada tubuh Code itu, dia sudah tahu lokasi di mana Jubi itu disembunyikan. Boruto membuka portal dimensi dan menuju ke sana. Kawaki pasti relevan lagi dan serasa kilas balik malah. Momen yang dilakukan Boruto adalah sama dengan dilakukan Ishiki dahulu kepadanya. Yang tak Kawaki ini sangka, Boruto sudah sepesat ini kekuatannya. Hal inilah yang mungkin menimbulkan kecemburuan nih, dan makin kesal ingin melenyapkan Boruto sendiri. Itulah kenapa di chapter ini nanti kita masih cukup yakin sebelum Boruto berhasil ke dimensi titik koordinat Jubi, Kawaki sendiri melakukan konfrontasi kepadanya. Namun pertempuran itu tak berlangsung lama karena Boruto akan menunjukkan sesuatu yang mengesankan lain pada Kawaki. Mungkin kekuatan baru yang belum pernah ditampilkan lainnya Uzuiko yang dahulu pun juga belum pernah ada kan. Nah, kita masuk prediksi ketiganya, itu adalah tentang keterkejutan Code. Nah, kita asumsikan Boruto tiba-tiba sudah berdiri di belakang sambil mengatakan, "Oh, akhirnya kita bertemu lagi, Code." Betapa kagetnya dia tuh dengan kondisi yang terkan itu, dan Boruto tiba-tiba bisa nongol seenaknya nih. Gimana caranya tuh? Nah, mungkin dari sana sang katak tersebut melompat dan mengejutkan Code sendiri bahwa dari tadi ia itu diikuti katak pengintai. Namun dia tak merasakan kehadiran karena menyembunyikan cakranya pula. Faktanya nih, tak hanya Otsutsuki yang bisa menyembunyikan cakra loh. Para Anbu saja sebenarnya juga bisa melakukannya. Apalagi jika orang yang dibawa Boruto adalah sejenis tiruan katak Kuchiyose yang penuh misteri itu. Tentu mereka punya caranya tersendiri agar tak terdeteksi. Karena itulah ia begitu tambah kesal lagi karenanya. Nah, yang menarik nih, karena kalau kita ingat di akhir chapternya itu tertuliskan kalimat seperti ini, Boruto berhasil mengusir Code dengan jurusnya yang sangat kuat itu. Lalu apakah sebenarnya dua kata yang mematuhinya itu? Nah, apa itu nih? Itu adalah kata Kashin Koji lah. Apalagi coba? Karena dari kriterianya saja begitu mirip dengan kata yang digunakan Kashin Koji ketika menyiarkan pertarungan dia versus Jigen dan sebelum Ishiki meledakkannya. Yang jadi masalah itu nanti adalah jika Boruto gagal menghancurkan atau menyegel Jubi, tapi malah Code yang memerasnya atau menyatukan dirinya dengan Jubi itu dan membuatku sendiri bertransformasi secara paksa tanpa membiarkan Jubi tersebut memberikan santapan seorang Otsutsuki. Di sini kami pikir ini masih menjadi misterinya pula, karena sebenarnya ada satu entitas lagi yang juga dari awal mengincar Jubi itu sendiri. Ya, prediksi keempat, Momoshiki kembali. Si Otsutsuki satu ini pasti juga akan merasakan dan melihat bahwa Jubi yang selama ini dicarinya sudah di hadapan matanya sendiri. Dari sini ada beberapa asumsi jika Boruto ini memang sudah berteman dengan Momo.
tentu dia tak akan mempermasalahkan itu jika Boruto mau menghancurkan ataupun menyegelnya. Tapi yang jadi masalah itu jika Momo ini belum berteman dengan Boruto loh. Pasti dia akan memprovokasi hingga akhirnya Jubi ini bisa gagal disegel oleh Boruto sendiri. Apakah yang akan terjadi nih dengan insiden tersebut? Tapi apapun itu nih, kami rasa cara Boruto menyikapi masalah itu dengan sangat tenang dan dingin khas dirinya sekarang ini. Badas lah pokoknya. Yang jelas Boruto datang ke titik koordinat tersebut tentu sudah memiliki rencana yang mungkin di luar prediksi Quote sendiri, bahkan tak diketahui oleh Momoshiki Otsutsuki. Ya itulah prediksi pertama nih yang mungkin bisa kita bagikan ke teman-teman sendiri. Gimana menurut kalian? Prediksi mana lagi nih yang kira-kira akan menjadi kejutannya di chapter keempatnya nanti? So, mari kita diskusikan ya. Jadi segitu dulu ya nakama pembahasan kita kali ini mengenai prediksi rasional pertama nih chapter keempat Boruto yang datang ke titik koordinat Jubi dan kejutan kepada Quote sendiri tentang perpindahan dimensi lain. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini and we'll be come back again.